Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Ana Widyastuti. Hari ini saya akan membahas materi yang ada di buku saya yang berjudul 77 Permasalahan Anak dan Cara Mengatasinya. Penulisnya saya Ana Widyastuti dan penerbitnya Elek Media Komputindo. Alhamdulillah buku ini termasuk buku bestseller di bulan ini. Nah, saya akan membahas materi yang ada di bab 10, yaitu pola pikir anak atau aspek kognitif, yaitu anak pelupa. Yang nanti akan saya bahas yaitu pengertian anak pelupa itu apa, kemudian ciri-ciri anak pelupa itu apa, lalu apa saja faktor-faktor penyebab dan bagaimana intervensi dan cara mengatasi anak yang pelupa ini. Semoga nanti bermanfaat dan berkenan. Selamat menyimak. Anak pelupa, ini solusinya. Ini oleh saya, Ana Widyastuti. Apa itu lupa? Lupa adalah suatu reaksi normal, baik pada orang dewasa maupun pada anak-anak. Namun seringkali orang tua mengalami kecemasan tersendiri ketika anak lupa hampir setiap hari. Ada beberapa ciri yang menunjukkan batasan antara lupa yang normal dan tidak normal. Saat anak mudah lupa, lupa merupakan sikap yang sangat manusiawi. Setiap manusia bisa mengalami lupa, baik orang dewasa maupun anak-anak. Namun jika anak sering menunjukkan sikap lupa, sebaiknya kita perlu waspada. Perbedaan lupa yang wajar dan tidak wajar pada anak. Lupa sebenarnya adalah suatu reaksi normal yang dialami manusia. Tetapi ternyata lupa pun ada batasannya. Secara umum lupa dapat dibagi menjadi dua, yaitu lupa yang normal dan lupa yang tidak normal. Nah, ini ciri-ciri anak pelupa tetapi yang normal. Yang pertama adalah lupa peristiwa dari waktu ke waktu atau transien. Yang dimaksud ini pada tahap ini biasanya anak akan lupa terhadap peristiwa atau kejadian yang pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, hal ini juga ditandai dengan anak yang mudah lupa terhadap informasi yang telah dipelajarinya. Memang pada dasarnya memori manusia terbagi dalam dua kategori, yaitu informasi yang sering digunakan sehingga tidak mungkin dilupakan, dan informasi yang perlu diingat-ingat kembali karena tidak sering muncul dalam pikiran. Ilmuwan menyatakan di tahap ini lupa soal hal-hal yang sifatnya tidak sehari-hari atau tidak biasa masih dalam batas yang normal. Lupa karena tidak fokus. Nah, jenis lupa yang satu ini terjadi jika anak tidak begitu memperhatikan atau tidak fokus terhadap apa yang dikerjakan sebelumnya. Ini contohnya ketika anak lupa di mana ia menaruh pensil warnanya. Hal ini bisa terjadi karena anak tidak fokus saat meletakkan pensil warna tersebut. Misalnya, karena ia sedang memikirkan hal lain. Akibatnya ketika otak berusaha mengingat kembali di mana pensil warna berada, memori penyimpanan anak tidak bisa memberikan informasi yang dibutuhkan. Kemudian lupa karena adanya memori yang tidak bisa ditarik atau blocking. Misalnya anak ingat ada pesan penting dari gurunya yang siang tadi, tapi anak lupa apa pesannya. Nah, ketidakmampuan sementara untuk menarik ingatan kembali umum terjadi pada anak-anak maupun orang dewasa. Hal ini wajar dan normal selama ketika anak diberitahu lagi soal pesan gurunya, seperti bawa topi upacara, anak mengingatnya kembali. Kemudian keliru soal detail informasi atau misdistribution. Nah, proses lupa yang satu ini terjadi saat anak sebenarnya mengingat sesuatu kejadian secara akurat. Namun ketika dilontarkan ada beberapa detail yang keliru seperti waktu, tempat, dan orang yang terlibat. Selain itu, lupa yang satu ini juga terjadi pada saat anak merasa pikiran yang dimiliki benar-benar ia alami, padahal sebenarnya berasal dari imajinasinya. Hal ini beda dengan anak yang berbohong karena anak benar-benar lupa kalau ia ceritakan barusan tidak benar-benar terjadi, melainkan produk imajinasinya saja.
Nah, ini adalah ciri-ciri lupa yang tidak normal. Anak yang lupa tidak normal. Nah, tidak seperti lupa yang normal, biasanya jenis lupa yang satu ini lebih rumit, disertai dengan perilaku lainnya yang tidak biasa, seperti jeda yang lama saat mengingat kejadian atau memilih kata. Kemudian, mengulangi percakapan yang sama berulang-ulang. Adanya perubahan pada suasana hati dan kepribadian, lalu tidak bisa fokus menyelesaikan tugas yang diberikan. Tidak memperhatikan saat orang lain berbicara padanya, lalu mengalami kesulitan untuk mencatat tugas yang diberikan di sekolah. Nah, apa saja faktor-faktor penyebab lupa ini? Yang pertama, kelelahan dan kurang tidur, kemudian kekurangan gizi. Nah, ini khususnya vitamin B12 yang biasa didapatkan dari produk susu, ikan, serta daging. Kemudian mengonsumsi obat-obatan tertentu. Yang obat ini biasanya dapat memicu pada masalah daya ingat, misalnya metformin atau obat untuk penderita diabetes dan obat-obatan penurun kolesterol. Kemudian masalah kesehatan tertentu seperti ADHD, tumor otak, serta gegar otak. Nah, penyebab lainnya adalah kelebihan beban. Nah, ini strategi mengingat anak 5 tahun masih terus berkembang hingga usia sekolah. Karenanya, jika anak kelebihan beban, makanya ia mudah lupa. Sebelumnya, anak 5 tahun misalkan ya, mampu mengingat berbagai hal, bahkan nama-nama dinosaurus yang pernah hidup di bumi, atau nama-nama jenis pesawat, dan juga nama pemain sepak bola. Tetapi sekarang anak lupa atau seringkali lupa apa yang harus dibawanya ke sekolah. Terus apa yang membuatnya demikian? Karena kelebihan beban. Kemudian orang tua harus menerima apa adanya anak. Seringkali orang tua kurang puas dengan apa yang dimiliki anak. Mereka terkadang menuntut dari sesuatu yang tidak dimiliki anak. Karena itu harus mulai dibiasakan untuk mensyukuri apa yang dimiliki anak. Temukan keunggulan-keunggulan yang dimiliki anak kita. Orang tua terkadang tidak pernah mau mengamati dengan jeli potensi anak. Kadang memaksakan sesuatu yang sebenarnya tidak disukai anak. Kalau anak melakukan sesuatu yang disukai, biasanya anak akan lebih percaya diri sehingga anak melakukannya dengan gembira. Berikan daya rangsang untuk membangun potensi anak. Caranya dengan melalui berbagai aktivitas yang disukai anak. Contohnya, kalau anak memang suka punya keunggulan menyanyi, maka ajak anak untuk mendengarkan musik bersama, nonton konser musik, atau ajak anak beli kaset atau VCD. Nah, selanjutnya penyebab lainnya adalah menciptakan sesuatu yang nyaman. Nah, kalau anak tidak nyaman, dia suka lupa gitu. Dorong anak dengan memberi semangat sehingga ada rasa bangga atas apa yang dimilikinya. Dengan cara ini maka anak melakukan sesuatu dengan gembira dan bukan paksaan, sehingga tidak akan mudah lupa. Berkonsultasi dengan dokter atau psikolog. Kalau memang sifat lupa itu karena faktor biologis, maka dokter bisa memberikan obat untuk mengatasinya. Nah, bagaimana intervensi dan cara mengatasi anak yang lupa ini? Yang pertama adalah stop mengontrol anak sehingga anak enggan berinisiatif untuk melakukan semuanya. Anak pelupa biasanya karena sering dikontrol oleh orang tuanya. Jadi, mulai sekarang kita sebaiknya tidak lagi mengontrol dengan selalu mengingatkan ini, itu, ingat terus-menerus. Justru karena itulah anak semakin mudah lupa. Tidak masalah bila kita ingin mengingatkan anak agar tidak lupa sesekali, tetapi jangan terlalu keseringan dan kebablasan. Jalin komunikasi sederhana ketika ingin mengingatkan anak sehingga anak merasa tidak dikontrol. Jangan juga menjadi orang tua yang terlalu cuek karena anak nantinya malas untuk melakukan semuanya karena merasa kita tidak pernah peduli atau orang tua tidak pernah peduli. Nah, kita sebaiknya melatih anak untuk mengingat. Misalnya,
Ajak anak ke tempat biasa ia meletakkan buku pelajaran, lalu biarkan anak meletakkannya sendiri. Jangan lupa untuk memuji dan memeluk anak ketika sudah bisa mengingat apa yang seharusnya anak lakukan. Ingat, jangan pernah marah dan teriaki mereka apabila mereka berbuat salah. Buat agenda rutinitas untuk melatih daya ingat dan kedisiplinan anak. Untuk anak yang sudah duduk di bangku sekolah, biasanya memiliki segudang aktivitas. Nah, ini buatlah agenda rutinitasnya dengan anak ya, setiap hari mulai dari pagi hingga malam hari. Contohnya, sebelum berangkat ke sekolah, anak harus mandi dan mencuci tangan dulu sebelum menyantap sarapan, atau menyiapkan kebutuhan sekolah di malam hari menjelang tidur agar besok pagi tidak terburu-buru dan terlambat masuk kelas. Nah, kita bisa membantunya untuk meletakkan barang-barang yang ia pakai setiap hari di tempat tertentu yang bisa ia lihat. Misalnya ia sering lupa untuk membawa kotak makan sebelum ke sekolah, maka letakkan kotak makanannya di dekat tas sekolahnya agar ia tidak lupa untuk membawanya. Ajari anak untuk merasakan konsekuensi akibat perbuatannya sendiri. Nah, kita tidak harus selalu memberitahu anak mengenai apa saja konsekuensi apabila mereka tidak melakukan sesuatu atau lupa. Biarkan anak merasakan sendiri konsekuensinya. Cara ini bisa melatih anak untuk belajar dalam bertanggung jawab sejak dini. Nah, kita sebagai orang tua sebaiknya tidak banyak menuntut anak untuk melakukan semua kemauan kita. Jangan paksa anak untuk melakukan hal-hal yang tidak mereka sukai. Bila anak melakukan hal yang disukainya, maka dengan perasaan senang maka mereka akan merasa percaya diri. Dukung apapun yang anak sukai selama semua itu positif. Semangati anak sehingga mereka selalu bangga atas apa yang mereka sudah lakukan. Nah, bila begitu maka anak akan terus melakukan semuanya tanpa paksaan dari orang tua. Nah, itu materi yang ada di buku saya yang judulnya 77 Permasalahan Anak dan Cara Mengatasinya. Penulisnya saya, dan alhamdulillah buku ini termasuk bestseller di Elek Media Komputindo. Dan jika Anda berminat, buku ini telah tersedia di toko buku Gramedia, gramedia.com, elekmedia.com, dan di toko-toko online di seluruh Indonesia. Nah, bagi yang merasa video ini bermanfaat, silahkan subscribe, komen, dan share. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.